Komjen Polisi Budi Gunawan melawan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK. Dalam sidang pra-peradilan, tim Budi Gunawan menghadirkan banyak saksi, termasuk pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tepatnya tanggal 20 Mei jam 00.30 tahun berapa? 2014, tepatnya sekitar 00.30. Seizin Bapak Jokowi, saya bertemu dengan Bapak Abraham Samad di rumah beliau dengan ditemani oleh satu orang sahabat saya di rumah Pulomas, dan saya menyampaikan kabar buruk bahwa beliau tidak menjadi calon wakil presiden. Kemudian beliau menyatakan bahwa saya tahu siapa yang menyebabkan kegagalan saya, yaitu Budi Gunawan, karena saya sudah melakukan penyadapan. Saat menjadi saksi dalam sidang pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 9 Februari lalu, pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding Ketua KPK Abraham Samad merekayasa kasus Budi Gunawan. Namun kesaksian Hasto dinilai kuasa hukum KPK Katarina Mulyana Girsang bukan fakta yang bisa menguatkan posisi pemohon. Ini lantaran Hasto tidak mengetahui prosedur penetapan tersangka oleh KPK, juga bukti yang dimiliki KPK hingga bisa menetapkan Budi sebagai tersangka. Budi Gunawan menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK dalam sidang pra-peradilan yang dimulai Senin lalu. Budi menengarai penetapannya sebagai tersangka tidak memiliki bukti kuat serta bernuansa politis. Naknya ahli-ahli ini termasuk diantaranya adalah untuk membuktikan apakah tanggapan dari kuasa hukum KPK itu betul atau tidak. Sementara kesaksian 4 saksi ahli yang dihadirkan tim pengacara calon tunggal Kapolri menguntungkan Budi Gunawan. Pilihan apapun yang ditempuh oleh pimpinan KPK akan membawa konsekuensi hukum. Kalau misalnya KPK memandang ini banyak persoalan atau perkara yang harus segera ditangani, diambil keputusan berempat misalnya, karena tidak lengkap, oke. Tapi konsekuensinya menjadi tidak sah. Gitu loh. Sekali lagi saya katakan, apapun pilihannya, tentu ada risiko dalam arti membawa konsekuensi hukum. Yang diilustrasikan tadi adalah kewenangan presiden. Maka tidak ada yang bisa menghentikan kecuali memang diperintahkan oleh konstitusi dan atau undang-undang. Sejauh tidak ada perintah dari undang-undang, tidak bisa dicegah. Kalau bisa, atau saya tidak perlu masuk pada kasus konkret, tapi secara substansial tidak bisa dicegah sekalipun itu lembaga independen atau mandiri. Tidak bisa. Sementara KPK yang mulainya akan menghadirkan 3 pegawai KPK sebagai saksi fakta dalam sidang Kamis ini hanya menghadirkan 1 saksi. Iguh Sipurba dari Direktorat Penyelidikan sudah bekerja di KPK sejak 2005. Hakim rencananya akan memutuskan pada sidang pra-peradilan Senin 16 Februari mendatang. Dan Presiden Jokowi kemungkinan besar akan menunggu hasil sidang pra-peradilan nanti.